Lamulu, si anak yatim, cerita Sulawesi Tenggara. Halo, kali ini kita akan menikmati cerita dari Sulawesi Tenggara, yakni Lamulu si anak yatim, mengandung banyak nilai dan pelajaran berharga yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik, penuh ketekunan, kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang terhadap sesama. Pada masa lampau, di wilayah Tenggara Sulawesi, tinggal seorang pemuda piatu bernama Lamulu. Sang ibu telah tiada saat ia masih dalam gendongan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia biasa menjala ikan di sungai yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Sementara itu, sang ayah yang sudah renta tidak lagi sanggup bekerja. Pada suatu pagi, Lamulu seperti biasa berangkat menuju sungai untuk memancing. Dengan penuh harap mendapatkan ikan yang berlimpah, ia membawa banyak umpan. Setelah menanti lama, tak seekor ikan pun menjamah umpannya. Ketika rasa putus asa mulai menyelimuti, tiba-tiba pancingannya merasakan tarikan. Dengan gembira, ia menarik pancingnya dengan hati-hati. Saat ikan itu terangkat ke permukaan, ia sedikit kecewa karena hanya seekor ikan kecil. Namun, ia dibuat heran melihat bentuk ikan kecil itu yang tidak biasa. Tanpa ragu, ia bergegas pulang untuk menunjukkan ikan aneh itu kepada ayahnya. Ayah, tadi aku menemukan ikan kecil dengan bentuk yang aneh. Coba lihat, mungkin ayah tahu jenis ikan apa ini. Lamulu berkata kepada ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ikan apa ya? Aku belum pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya, jawab sang ayah dengan raut muka kebingungan. Lebih baik kamu pelihara saja ikan itu, saran sang ayah. Lamulu mengikuti nasihat ayahnya dan segera memasukkan ikan kecil itu ke dalam segelas air. Keesokan harinya, Lamulu terbelalak kaget saat melihat ikan kecilnya telah sebesar gelas. Dengan penuh kekaguman, ia memindahkan ikan itu ke dalam guci yang lebih besar. Keajaiban kembali terjadi sehari kemudian. Si ikan kembali membesar hingga memenuhi guci. Pertumbuhannya yang luar biasa terus berlanjut, membuat Lamulu kebingungan mencari wadah yang cukup untuk menampungnya. Sang ayah yang bijaksana pun menyarankan agar Lamulu mengembalikan ikan ajaib itu ke laut. Tanpa ragu, Lamulu bergegas menuju pantai untuk melepaskan ikan kesayangannya. Sebelum kembali ke habitat asalnya, Lamulu memberikan nama indah, yaitu Jinnade, kepada ikan tersebut. Ia berpesan kepada Jinnade agar selalu datang ke tepi laut jika ia memanggilnya. Jinnade pun membalas dengan gerakan ekornya yang seolah mengangguk setuju. Dengan perasaan haru, Lamulu melepaskan Jinnade ke lautan luas. Sejak saat itu, Lamulu sering mengunjungi pantai dan memanggil Jinnade untuk memberinya makan. Setiap kali namanya dipanggil, Jinnade selalu muncul menemui Lamulu dengan penuh kegembiraan. Suatu hari, 3 orang tetangga Lamulu yang penasaran
Dengan kebiasaannya diam-diam mengikutinya. Melihat jin Nade yang begitu indah dan besar, niat jahat pun muncul di benak mereka. Mereka berencana untuk menangkap jin Nade dan menjadikannya hidangan lezat. Suatu pagi, diiringi sinar mentari yang cerah, ketiga tetangga Lamulu bergegas menuju pantai. Dengan penuh kelicikan, mereka mulai memanggil-manggil jin Nade. Bagaikan merdunya alunan lagu, suara Lamulu yang mereka tirukan berhasil menarik perhatian jin Nade. Sang ikan raksasa pun muncul ke permukaan laut, menampakkan diri dengan keanggunannya yang luar biasa. Namun, rasa bahagia jin Nade seketika berubah menjadi ketakutan saat melihat wajah-wajah asing di hadapannya. Bukanlah Mulu yang dicintainya, melainkan tiga orang yang berniat jahat. Tanpa ampun, mereka menghujamkan tombak ke arah jin Nade, merenggut nyawanya dengan kejam. Tubuh jin Nade yang indah dan besar pun terbujur kaku di atas pasir pantai. Dengan penuh rasa puas, ketiga tetangga Lamulu membawa hasil buruan mereka. Jin Nade yang telah tiada akan mereka jadikan hidangan lezat. Di saat yang sama, Lamulu yang diliputi rasa rindu melangkahkan kakinya menuju pantai. Ia memanggil-manggil jin Nade seperti biasanya, namun tak ada sahutan yang terdengar. Hatinya diliputi keraguan dan kegelisahan. Setelah lama menunggu tanpa hasil, Lamulu pun kembali ke rumah dengan langkah gontai. Kepada sang ayah, ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Rasa sedih dan kebingungan menyelimuti mereka berdua. Jin Nade, sahabat setia Lamulu, telah lenyap ditelan kekejaman manusia. Tenanglah, mungkin jin Nade sudah menemukan teman-temannya di laut sana. Ayahnya berusaha menenangkannya. Saat sore tiba, Lamulu melangkahkan kakinya, menyusuri jalanan desa, menyapa teman-temannya yang ia temui. Di tengah perjalanannya, aroma sedap masakan ikan menguar di udara. Rasa penasaran membawanya menuju sumber aroma tersebut, dan ia mendapati teman-temannya tengah sibuk memasak ikan besar di sebuah rumah. Melihat ikan yang begitu besar, Lamulu tak bisa menahan rasa curiga. Ia pun bertanya kepada teman-temannya, "Dari mana kalian mendapatkan ikan sebesar ini?" Awalnya, teman-teman Lamulu berbohong dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan ikan tersebut di sungai. Namun, Lamulu tak mudah dibohongi. Ia terus mendesak mereka dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Akhirnya, tak tahan dengan tekanan, teman-temannya pun mengakui bahwa ikan yang mereka masak adalah jin Nade, ikan kesayangan Lamulu yang telah mereka bunuh dengan kejam. Hati Lamulu hancur mendengar pengakuan tersebut. Air matanya tak terbendung lagi, membasahi pipinya. Ia tak menyangka bahwa teman-temannya yang selama ini ia percaya tega melakukan hal yang begitu keji. Kepercayaan Lamulu terhadap mereka pun sirna dalam sekejap mata. Sore itu, langit kampung Lamulu diselimuti awan kelabu, seakan ikut berduka dengan nasib tragis jin Nade dan rasa kecewa yang mendalam di hati Lamulu. Marah dan sedih, Lamulu terdiam tak berdaya.
Ia kuburkan Jinade di halaman rumah. Sang ayah hibur hatinya. Keesokan harinya, Lamulu kaget. Di atas makam Jinade, tumbuh pohon emas. Daunnya perak, bunganya intan, buahnya berlian. Semakin hari pohonnya makin besar. Lamulu dan ayahnya pun kaya raya dengan menjual ranting, daun, bunga, dan buahnya. Meski kaya, mereka tetap rendah hati dan suka menolong tetangga. Lamulu menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam memancing, meskipun awalnya tidak mendapatkan ikan. Ini mengajarkan kita bahwa dengan ketekunan dan kesabaran, kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun awalnya Lamulu hanya mendapatkan ikan kecil, ia tetap menghargainya dan memelihara ikan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita, karena bisa saja membawa berkah yang lebih besar di kemudian hari. Lamulu menunjukkan kepeduliannya dengan memelihara ikan yang ia tangkap dan akhirnya melepaskannya kembali ke laut. Ini mengajarkan kita untuk memiliki empati dan kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya. Teman-teman Lamulu awalnya berbohong tentang asal-usul ikan yang mereka masak, namun akhirnya mengaku setelah didesak. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan menghadapi konsekuensi dari perbuatan kita. Hubungan Lamulu dengan Jinade mencerminkan kesetiaan dan persahabatan yang tulus. Meskipun Jinade adalah seekor ikan, Lamulu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Meskipun teman-temannya telah membunuh Jinade, Lamulu tidak membalas dendam. Ia justru menguburkan tulang belulang Jinade dengan hormat. Ini mengajarkan kita tentang pengampunan dan kebijaksanaan dalam menghadapi perbuatan buruk orang lain. Setelah menjadi kaya raya berkat pohon ajaib, Lamulu dan ayahnya tetap bersikap rendah hati dan suka menolong tetangga. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari sikap dan perbuatan baik kita terhadap sesama. Pohon ajaib yang tumbuh di atas kuburan Jinade menunjukkan bahwa ketulusan hati dan perbuatan baik akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal, kadang dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Lamulu selalu mendengarkan nasihat ayahnya dan memperlakukannya dengan hormat, meskipun ayahnya sudah tua dan tidak bisa bekerja. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan merawat orang tua kita.